Di sini saya baca, di sini saya sampaikan di poin angka 6 itu untuk segera pengurus DPP tidak dilakukan pemberhentian dan atau pergantian hingga Munaslup terselenggara. Yang ketujuh, akan diterbitkan surat peringatan kepada DPW dan DPD terkait kelengkapan administratif, kinerja kepengurusan, dan yang tadi poin pertama saya sampaikan tadi, yaitu screenshot berita dalam 3 bulan terakhir sebagai kelengkapan persyaratan SWI menjadi konstituen Dewan Pers. Yang kedelapan, jika tidak respek atas surat peringatan pengurus DPW dan DPD tidak dapat menjadi peserta Munaslup dan akan diterbitkan SK pembekuan pencabutan setelah ketua umum definitif yang baru ditetapkan oleh Munaslup. Yang kesembilan, DPP tidak menerbitkan SK kepengurusan SWI baru, baik tingkat DPW dan atau DPD hingga Munaslup. Nah, jadi Bapak Ibu semua, teman-teman pengurus dan anggota di DPW maupun DPD, berdasarkan surat edaran yang diterbitkan 11 Januari lalu, bahwa kami DPP setelah Zoom meeting ini dalam minggu-minggu depan akan menerbitkan surat peringatan yang mana sesuai dengan aturan dalam peraturan organisasi bahwa DPP hanya 1 kali memberikan surat peringatan kepada pengurus di tingkat DPW maupun tingkat DPD. Ini juga sesuai dengan anggaran rumah tangga Sektor Wartawan Indonesia. Akan tetapi, kalau memperhatikan angka 6 sampai dengan 7 surat edaran itu, bahwa DPP setelah menerbitkan surat peringatan, yang dilakukan DPP adalah DPP menampung yang ujung-ujungnya merekomendasikan di mana nanti hasil rekomendasinya akan disampaikan kepada ketua umum definitif yang baru setelah ditetapkan dalam Munaslup yang rencananya pada tanggal 3 Mei mendatang. Jadi ada poin yang perlu menjadi garis bawahi buat teman-teman semua. Satu, yaitu tadi berita untuk dilengkapkan dan dikirim ke email. Yang kedua, apapun yang terjadi konflik-konflik internal baik di Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Daerah, itu DPP tidak akan menerbitkan SK perubahan, terlebih lagi kepada pembentukan SWI yang baru. Yang ketiga, agar semua nanti persyaratan yang kurang ini secara administrasi itu kita selesaikan di dalam bulan Februari ini. Jadi ada waktu 1 bulan kepada teman-teman Bapak Ibu di tingkat pengurus tingkat DPW dan DPD untuk membenahi administrasinya dalam 1 bulan Februari ini. Kenapa ini menjadi himbauan saya? Saya berharap dengan kita selesai di bulan Februari ini, ya kan, ini akan membantu kita semua untuk lebih khusyuk beribadah di bulan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, ini juga akan menjadi catatan panitia musyawarah luar biasa sekaligus peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia tingkat nasional yang akan diadakan pada tanggal 3 Mei mendatang. Jadi saya harapkan ini menjadi clear
di luar urusan kepanitiaan, di luar urusan dalam rangka Munaslup dan peringatan Hari Pers yang akan kita jalani sama-sama pada Mei mendatang. Sehingga secara administratif DPP juga sudah clear untuk membuat rekomendasi yang juga menjadi catatan laporan untuk ketum definitif yang ditetapkan dalam Munaslup mendatang. Itu aja yang saya ingatkan kepada teman-teman. Sekaligus ini juga laporan perkembangan daripada perjalanan kita dalam rangka untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Demikian, salam sehat dan kompak selalu kepada teman-teman semua di seluruh Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PJ Ketum SWI sekaligus merangkap sebagai Sekjen SWI, Pak Heri Budiman. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan oleh Ketua Panitia Pelaksana Munaslup SWI 2025 dan acara peringatan Hari Pers Sedunia oleh Bapak Ali Nasrullah. Kepada beliau, Bapak Ali Nasrullah, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak, dibuka mic-nya Pak. Tes, Pak Ali. Ya, halo. Oke, silakan Pak Ali Nasrullah untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya tentang panitia pelaksana ini. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak PLT Ketua Umum sekaligus Sekjen DPP SWI, Pak Heri Budiman, yang telah memberikan kata sambutan tadi. Dan juga terima kasih pada moderator Pak Imam Suwandi atas atensi dan perhatian terkait dengan prakondisi Munaslup SWI 2025 dan juga pelaksanaan Hari Pers Sedunia yang kita akan selenggarakan bersama-sama. Tak lupa juga yang saya banggakan kawan-kawan panitia pelaksana, dalam hal ini sekretaris dan jajarannya, para ketua bidang yang hadir dalam Zoom meeting ini. Terima kasih. Serta segenap kawan-kawan anggota SWI dari seluruh Indonesia yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut Zoom meeting pada siang hari ini terkait dengan agenda prakondisi Musyawarah Nasional Luar Biasa tahun 2025, sekaligus kita akan sama-sama memperingati Hari Pers Sedunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya menjadi Ketua Panitia Pelaksana berdasar SK DPP tanggal 7 Januari yang lalu, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT Ketum, Pak Heri Budiman, dan sekaligus juga pada rapat perdana pembentukan dan kelengkapan Panitia Pelaksana yang dilakukan di Basecamp Grand Depok City. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkait dengan Munaslup ini landasannya adalah adanya kemufakatan di dalam
rapat pleno DPP yang sudah dibuatkan notulensi, sudah dibuatkan surat edaran resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Sekber Wartawan Indonesia, dan secara faktual sudah dikirimkan melalui file di grup maupun di Japri oleh Pak Humas kita, Pak Gunawan. Alhamdulillah kegiatan panitia yang saat ini kita laksanakan sudah pada tahap survei lokasi yang insya Allah sesuai dengan kemufakatan kita akan laksanakan di Kinasi Resort Caringin, Bogor, lebih kurang dari Bandara Soekarno-Hatta itu sekitar 3,5 jam, dan oleh tim acara dan tim merangkap IT sudah dibuatkan Google Form. Sudah dibuatkan Google Form untuk melakukan pendataan peserta Munaslup yang sudah di-share melalui laman atau website resmi DPP SWI yang sudah di-share di grup anggota SWI. Nah, wabil khusus para delegasi nanti akan dilakukan inventarisasi secara resmi dan akan kami buatkan SK penetapan daftar peserta yang masuk kategori delegasi dan masuk kategori peninjau. Oleh karenanya, para anggota SWI dimanapun kawan-kawan berada, jangan lupa untuk segera membuat surat delegasi dan dikirimkan secara resmi kepada DPP SWI, dalam hal ini ditujukan kepada PLT Ketua Umum dan Sekjen, dalam file resmi yang nanti PDF-nya segera dikirim, serta pada saat hadir itu harus dibawa fisiknya. Dan bagi kawan-kawan anggota SWI lainnya yang ingin menjadi peserta Munaslup, itu diwajibkan mengisi Google Form yang sudah disampaikan atau yang sudah di-share melalui website resmi Sekber Wartawan Indonesia .co.id. Nanti linknya akan di-share ulang untuk Google Form yang terbaru oleh bagian acara melalui grup SWI, berkoordinasi dan meminta izin dari PLT Ketua Umum dan Sekjen untuk dibantu di-share ke segenap anggota SWI dimanapun atau se-Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pelaksanaan ini tentunya kita akan bersinergi, dalam hal ini turut serta mendukung hajatan organisasi SWI untuk menuntaskan target pertama atau target untuk menjadi audiens Dewan Pers atau konstituen Dewan Pers. Artinya Munaslup ini menjadi sarana penting bagi kita semuanya dalam rangka aktualisasi target organisasi karena adanya pernyataan mundur dari Ketua Umum kita Pak Marioko Aiko yang secara prinsip jangan sampai membuat satu kemunduran bagi SWI. Maka lompatan yang akan dilakukan berdasar kebijakan dari unsur pimpinan, dalam hal ini PLT Ketum dan jajaran DPP adalah segera menggelar Munaslup untuk menentukan kepemimpinan baru, yakni Ketua Umum yang baru, dan berikut juga melakukan berbagai tertib administrasi yang kemarin sempat tercacar atau perlu perbaikan dan perlu penetapan hal-hal peraturan yang lainnya, baik itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maupun peraturan organisasi di dalam Sekber Wartawan Indonesia. Maka dukungan dari segenap anggota SWI di seluruh Indonesia menjadi sangat penting, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak PLT Ketum, Pak Heri Budiman, bahwa disampaikan secara tegas agar seluruh kawan-kawan anggota SWI segera mengirimkan produk atau karya jurnalistiknya sebagai lampiran
untuk persyaratan menjadi konstituen Dewan Pers. Teknis dan langkah-langkahnya pasti nanti akan diberikan panduan secara khusus oleh Pak PLT Ketum dan Sekjen, sehingga jangan segan-segan untuk berkoordinasi dan meminta arahan dari Dewan Pimpinan Pusat. Terutama bagi teman-teman di daerah, ini sangat penting karena dukungan dari kawan-kawan daerah ini menjadi hal urgent sebagai lampiran akhir dari persyaratan untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Kembali ke urusan panitia pelaksana, bahwa pelaksanaan insya Allah akan dilaksanakan di bulan Mei, tepatnya tanggal 2, 3, dan 4. Jadi kita akan sama-sama mengadakan Munaslup sekaligus peringatan Hari Pers Sedunia. Itu dimulai dari tanggal 2 siang, itu registrasi, tanggal 2 Mei ya, tanggal 2 Mei itu registrasi, kemudian tanggal 3 kita akan melakukan Munaslup sekaligus ngopi bareng dalam rangka pelaksanaan peringatan Hari Pers Sedunia. Penting kiranya ingin saya sampaikan bahwa di setiap sesi acara SWI itu menggunakan tagline atau judul ngopi bareng. Ini merupakan sebuah kegiatan yang menjadi ciri khas Sekber Wartawan Indonesia, dan insya Allah berdasar arahan dan petunjuk dari PLT Ketum, ngopi bareng ini akan segera kita tuangkan di dalam anjuran organisasi atau peraturan organisasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti akan kita tuangkan di dalam anggaran rumah tangga organisasi, bahwa ngopi bareng ini menjadi hal wajib yang dilaksanakan oleh seluruh DPD dan DPW se-Indonesia. Jadi mengenai teknis, bagi kawan-kawan anggota SWI dari daerah yang menggunakan pesawat, itu akan disiapkan penjemputan secara terpadu di Bandara Soekarno-Hatta yang dipimpin langsung oleh Pak Humas, dalam hal ini Pak Gunawan. Nanti akan dikoordinir di titik penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 2. Kemudian tanggal 3, seluruh peserta baik delegasi maupun peserta peninjau akan disiapkan registrasi kamar masing-masing, 1 kamar untuk 2 orang, dan nanti sudah masuk di agenda resmi acara Munaslup dan peringatan Hari Pers Sedunia. Nah, insya Allah kita akan mengundang tokoh-tokoh pers nasional, anggota DPR RI komisi yang membidangi, Kominfo, dari pihak Dewan Pers juga, dari pihak kepolisian, TNI, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, baik itu bupati, wali kota, maupun gubernur yang ada di wilayah Jawa Barat. Dengan bekal semangat dan tentunya soliditas dari panitia pelaksana, saya mewakili kawan-kawan pelaksana, panitia pelaksana, meminta doa restu dari segenap anggota SWI seluruh Indonesia, bahwa terhitung mulai tanggal 1 Februari ini kita akan mulai bergerilya secara maksimal dalam rangka menginventarisasi berbagai hal kebutuhan terkait dengan proyeksi pembiayaan dan juga sponsorship yang akan kita rekrut untuk pembiayaan Munaslup dan penyelenggaraan Hari Pers Sedunia ini. Dan perlu saya sampaikan kepada seluruh DPD dan DPW SWI yang dinyatakan aktif oleh PLT Ketua Umum serta Sekjen, akan diberikan hak masing proposal teknis untuk kepentingan menginventarisasi donasi atau pembiayaan guna kepentingan DPD dan DPW tersebut. Jadi kita akan memberikan bekal proposal teknis yang resmi akan kita kirimkan
dalam bentuk fisik kepada alamat DPD dan DPW di seluruh Indonesia. Sementara sambil menunggu input atau masukan dari kawan-kawan para anggota SWI di seluruh Indonesia, dari saya mewakili segenap panitia pelaksana, sekali lagi meminta izin dan doanya agar kegiatan ini bisa terselenggara secara maksimal, baik dan mampu memberikan satu warna di industri pers nasional. Kolaborasi serta soliditas ini membawa satu keyakinan bagi diri saya dan kawan-kawan untuk pelaksanaan ini. Terima kasih atas perhatian dan kita akan melaksanakan diskusi lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali Nasrullah selaku Ketua Panitia Pelaksana Munaslup SWI 2025 dan peringatan Hari Pers Sedunia. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Mohon kepada audiens yang ada di room ini bisa mengklik ikon tunjuk tangan atau jari yang ada di gadget masing-masing atau bisa melalui gambar. Tapi kalau melalui gambar, tidak semua gambar yang ada di layar saya ini tampil ya, sehingga mungkin karena pengaruh sinyal. Jadi bisa dibantu teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Ketua Panitia Pelaksana Pak Ali Nasrullah, silakan untuk memberikan ikon untuk bisa langsung bertanya jawab. Monggo, ada yang mau bertanya langsung silakan. Akan langsung ditanggapi oleh Pak Ali. Oke, itu rupanya ada pertanyaan dari Bapak DPD SWI Kabupaten Oki. Mohon izin Pak, nanti akunnya bisa diganti di rename ya. Oh, udah ditulis ya. Namanya Pak, diberikan nama agar saya bisa memanggil nama-namanya yang mau bertanya. Silakan Pak, biar tertib dan acara berlangsung dengan lancar. Mungkin teman-teman semuanya yang sudah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Pak PLT Ketua Umum SWI selaku yang merangkap juga sebagai Sekjen SWI tadi, boleh juga bertanya kepada Pak Heri ataupun kepada panitia pelaksana, ketua panitia pelaksana yang ada di sini dan langsung ditanggapin. Apakah itu mengenai kepesertaan, pembiayaan, akomodasi, teknis, dan sebagainya. Monggo, ini adalah kesempatan kita semuanya untuk bisa saling mengenal, dan silakan sebelum bertanya untuk memperkenalkan diri, sebutkan nama dan SWI dari mana, kemudian silakan untuk bertanya jawab. Monggo, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita masih punya waktu yang cukup longgar nih. Silakan Andi Arif. Pak Andi Arif ya. Baik, Pak Andi Arif, mohon izin yang lain yang tidak kami berikan ruang, mohon di-mute agar tidak mengganggu yang berkomunikasi. Terima kasih. Monggo Pak Andi Arif, silakan bertanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam semuanya. Oke, yang pertama saya izin bertanya tentang kepengurusan untuk acara kepanitiaan untuk Munaslup. Tadi di situ dijelaskan bahwa yang akan diundang tuh rata-rata adalah pejabat Jawa Barat. Saya mau tahu alasannya, karena yang saya tahu kan DPP adalah DKI pusatnya, dan link DPP biasanya DKI. Kenapa yang tidak diundang itu adalah pejabat-pejabat DKI? Karena jujur kebijakan DPP kan nantinya berasal dari klien-klien yang ada di Jakarta. Itu aja yang pertama. Yang kedua untuk Ketum dan Sekjen, tadi Ketum menanyakan tentang bukti otentik penulisan kita selama 3 bulan dari Dewan Pers. Yang saya mau tanyakan adalah 90% yang sudah
direferensikan oleh Dewan Pers, bisakah ada bukti teknis secara administrasi dari Dewan Pers kalau proses dari Dewan Pers sudah 90% dan Dewan Pers memberikan referensi untuk seluruh anggota SWI memberikan bukti autentik keaktifannya sebagai jurnalis dengan bukti pembuatan pemberitaan. Itu aja dulu sebelum nanti saya akan melakukan pertanyaan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Andi Arief. Mungkin bisa langsung ditanggapi sebelum kita menuju pertanyaan berikutnya biar nggak lupa ya. Monggo Pak Ketum. Izin saya menanggapi terlebih dahulu, Mas. Oke, silakan Pak Ali. Ya, sebelum ditanggapi oleh Pak Heri Budiman dan sebelum mendengar pertanyaan dari kawan yang lain, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Andi Arief dari DKI mengenai tokoh-tokoh DKI sebagai daerah ibu kota, karena kebijakan nasional memang adanya di ibu kota. Itu tentunya nanti akan kita koordinasikan dan silahkan di listing. Misalnya kita mau mengundang Mas Pramono Anung atau Bang Dul misalnya, nggak apa-apa. Nanti kita akan lakukan lobby khusus kepada Mas Pram. Mobil khusus untuk kepentingan beliaunya ikut hadir. Karena insya Allah saya sudah membuka komunikasi juga dengan Kang Deddy Mulyadi. Beliau juga insya Allah berkenan untuk menghadiri walaupun 30 menit atau 15 menit. Demikian Mas Imam, dan artinya ketika ada yang ingin diundang dari tokoh DKI, siapapun dia, berdasar usulan dari Pak Andi Arief, kita akan mengakomodirnya. Terima kasih. Selanjutnya monggo Pak PLT Ketum, Pak Sekjen untuk berkenan memberikan tambahan. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Andi Arief, Ketua DPW DKI, SWI DKI. Terkait tadi beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan Dewan Pers. Jadi memang kenapa itu tadi saya sampaikan yang berita ya, hasil karya daripada teman-teman Bapak Ibu semua itu tercantum di persyaratan untuk menjadi konstituen organisasi konstituen Dewan Pers di nomor 7. Adapun hal verifikasinya itu akan dilakukan oleh Dewan Pers, tidak oleh DPP. Nah, dari catatan itu semua, itulah satu itu yang kurang, ya kan? Kenapa itu menjadi kurang? Ada komunikasi dari Kepala Sekretariat kepada saya sendiri secara pribadi by WA, yang kemudian saya coba tindak lanjuti kepada teman-teman semua di seluruh Indonesia. Namun demikian, Dewan Pers sendiri bersurat kepada SWI bahwa surat tertanggal 28 Oktober 2024, ya kan, yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Ibu Nini Rahayu dengan nomor surat 1262 /DP /K /10 Romawi /2024 tertanggal 28 Oktober 2024, di mana di dalam surat itu menyatakan bahwa Dewan Pers tidak bisa melakukan atau melanjuti proses pendaftaran SWI, ya kan? Itu kemudian DPP sikapi membalas suratnya 1 hari kemudian itu. Jadi besoknya langsung saya buatkan surat membalas daripada Dewan Pers dengan nomor surat DPP
504 VF garis miring DP garis miring set DPP garis miring 10 2024 perihal tindak lanjut SWI menjadi konstituen Dewan Pers. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya membaca surat yang DPP kirimkan sebagai balasan dari Ketua Dewan Pers. Jadi surat tertanggal 29 Oktober, 1 hari. Begitu tanggal 28 kita terima, besoknya langsung kita kirimkan surat balasan. Dengan hormat memperhatikan surat Ketua Dewan Pers nomor 1262 garis miring DP garis miring K X 2024 tertanggal 28 Februari. Dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa Sekretariat Dewan Pers sudah Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia sudah mendaftar dan memenuhi persyaratan untuk menjadi konstituen Dewan Pers sesuai dengan peraturan Dewan Pers nomor 7 peraturan garis miring DP garis miring 5 Romawi garis miring 2008 tentang pengesahan surat keputusan Dewan Pers nomor 04 garis miring SK strip DP garis miring 3 Romawi garis miring 2006 tentang standar organisasi wartawan. Saat mendaftar, kami diterima langsung oleh Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi PES, Bapak Atmaji Sabto Anggoro, didampingi staf ahli Dewan PES, Bapak Winarto, dan staf sekretariat Dewan PES, yaitu Ibu Rita. Ketiga, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Ibu Rita menyampaikan secara lisan kepada pengurus SWI di lantai 8. Jadi ini saya memerintahkan Kabid Hubungan Antar Lembaga sebagai LO SWI untuk Dewan Pers, yaitu Bapak Arif Ramdhani, untuk datang pada tanggal 17 Oktober 2024. Pas 1 tahun kita mendaftar ke Dewan Pers. Nah, Ibu Rita menyampaikan bahwa masih ada kekurangan administrasi, yaitu lampiran berita atau hasil karya para anggota SWI. Cukup di screenshot dan dikirim via email Dewan Pers. Ya kan? Hal ini sedang dalam proses pengumpulan daripada anggota. Jadi pada poin 3, DPP menyampaikan bahwa ini sedang dalam proses. DPP SWI mengumpulkan persyaratan, salah satu persyaratan yang masih kurang itu. Yang keempat, bagaimana mungkin SWI harus mengikuti aturan baru yang belum ditetapkan? Ya kan? Sementara peraturan Dewan Pers nomor 7 tahun 2008 tentang pengesahan SK Dewan Pers 2006 tidak pernah dicabut, garis miring tidak diberlakukan. Sepemahaman kami bahwa sebuah undang-undang peraturan yang baru tidak berlaku surut atau asas non-retroaktif. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap kebijakan Dewan Pers untuk tetap memproses pendaftaran SWI menjadi organisasi wartawan konstituen Dewan Pers. Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih, ditandatangani Ketum Marioko Aiko dan Sekjen Heri Budiman. Tembusan kepada Dewan Pendiri SWI, kemudian Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers. Nah, itulah kira-kira Pak Andi dan juga teman-teman semua. Perkembangan selanjutnya, DPP juga sudah menyiapkan tim advokasi atau pengacara untuk melakukan somasi kepada Dewan Pers atas kebijakan yang dianggap kita nilai terlalu arogan. Arogan yang mana tidak cukup dasar. Karena peraturan baru yang dianggap atau di dalam suratnya Dewan Pers kepada SWI itu setahu saya secara pribadi,
itu juga sedang dalam proses pembahasan, baru sifatnya rancangan peraturan baru tentang standar organisasi. Nah, yang kedua, belum juga menjadi ketetapan. Itulah yang kemudian DPP menganggap bahwa Dewan Pers terlalu arogan, menyatakan bahwa pengajuan SWI tidak bisa diproses menunggu peraturan baru itu tadi. Nah, kita akan dorong terus ini, tetapi disadari bahwa SWI sendiri masih mengalami kekurangan persyaratan, yaitu tadi yang tadi di awal saya sampaikan, yaitu soal berita daripada teman-teman anggota SWI semua. Nah, mudah-mudahan ketika persyaratan itu semua sudah kita lengkapi, sehingga DPP tidak lagi terganjal bahwa kita masih ada yang kurang, akan mendorong dengan solid untuk segera dilakukan pleno atau memberikan SK kepada SWI. Nah, itu aja yang saya pikir untuk diketahui juga sebagai tambahan buat teman-teman semua, Bapak Ibu. Terima kasih juga atas pertanyaan Pak Andi. Nah, 90% yang tadi saya klaim itu adalah karena memang kita cuma tinggal satu itu aja. Yang lainnya itu tinggal menunggu dari kawan-kawan anggota SWI di seluruh Indonesia. Begitu nanti diplenokan, maka pihak Dewan Pers akan melakukan verifikasi faktual ke pengurus DPW-DPW sesuai dengan SKT yang sudah kita ajukan kemarin. Sebanyak 14 SKT, tetapi hanya 10 DPW nantinya yang akan dilakukan verifikasi faktual ke lapangan. Jadi itu aja jawaban saya, penjelasan saya sementara ini. Demikian ya, saya kembalikan kepada moderator, Pak Imam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketum dan Pak Ketua Panpel ya, Panitia Pelaksana Munaslup SWI 2025. Mungkin teman-teman ada yang masih ingin bertanya. Tadi ada, saya lihat, oh udah turun ya tangannya ya. Ini ada satu lagi. Nah ini, mohon izin, itu ada tadi saya lihat DPD SWI Kabupaten Oki, dan yang kedua ada Yeni dari DPD mana nih, Depok ya. Nah, mohon izin untuk DPD Kabupaten Oki memperkenalkan diri dan silakan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Pak Ketum ataupun Pak Ketua Panpel. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin yang lainnya yang tidak bersuara untuk di-mute mic-nya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Budi Hartono dari DPD SWI Kabupaten Oki. Salam kenal untuk Pak Ketum, Pak Gunawan, sama panitia penyelenggara. Jadi saya ingin bertanyakan, kemarin kan Musnasnya itu ada di Bogor. Kok sekarang Munaslupnya di Bogor lagi? Tidak ada tempat lain. Kemudian yang kedua, apakah delegasinya dibatasi atau tidak dibatasi untuk Munaslup? Itu saja. Terima kasih atas pertanyaan saya. Pak Moderator, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo silakan ditanggapi Pak Ketua Panpel atau Pak Heri. Silakan. Ya, izin Pak Hartono dari Oki ya, Kabupaten Oki, SWI Kabupaten Oki, Sumatera Selatan ya Pak ya. Jadi kesimpulan yang sudah dibahas oleh teman-teman atau unsur pimpinan dan panpel memang memutuskan untuk tempat pelaksanaan ditetapkan di Bogor lagi ya. Jadi tempatnya adalah di daerah Caringin,
Bukit Kinasi itu, Kinasi Resort itu memang sudah dilakukan survei, Pak, sudah dilakukan survei dan dipandang layak untuk kita gelar pelaksanaan Munaslup dan peringatan Hari Pers Sedunia. Kenapa kok di Bogor lagi? Yang pertama pertimbangan teritori, yang kedua kalau di tempat lain, contoh di Jakarta itu dipandang tidak efektif dan juga kesulitan karena adanya kebijakan ganjil genap serta kemacetan yang terjadi, sehingga tidak fokus nantinya. Nah, kalau di Bogor atau di Kinasi Resort itu dipandang layak dan bisa lebih fokus di dalam munaslupnya. Terus yang kedua menjawab mengenai delegasi. Nah, jumlah delegasi dari masing-masing DPD maupun DPW itu satu delegasi berisikan ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi satu delegasi itu 3 suara. Satu delegasi 3 suara dan tidak dibatasi jumlah peserta. Pesertanya silakan saja, seberapapun yang akan berangkat kita akomodir, tetapi tentu dikoordinasikan sesuai dengan persyaratan, yakni mengisi Google Form. Di luar delegator atau di luar yang didelegasikan oleh DPW atau DPD, itu kapasitasnya atau statusnya adalah peserta peninjau gitu. Nah, peserta peninjau itu tidak punya hak suara di dalam arena munaslupnya. Seperti itu jawabannya, Pak Oki, Pak Hartono, Pak Budi Hartono. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus tadi saya izin Pak Moderator, saya membaca ada yang bertanya para peserta itu dikenakan beban biaya berapa begitu ya? Ini di kolom pertanyaan ada yang bertanya gitu. Jadi dari panitia pelaksana bertekad berusaha semaksimal mungkin dari seluruh peserta kita fasilitasi tempat dan akomodasi baik itu penginapan dan pembiayaan makan minum secara free, namun beban biaya transport ditanggung sendiri oleh para peserta. Nah, bagaimana membiayai transport dari para peserta itu dari masing-masing DPW dan DPD akan diberikan bekal proposal teknis untuk menggalang donasi atau sponsor di wilayahnya atau di daerahnya masing-masing. Demikian Pak Budi Hartono sebagai jawaban dari kami atas nama panitia, dan silakan jika ada tambahan dari Pak PLT Ketum, Pak Heri Budiman. Iya, dari saya pikir sudah cukup jelas ya, bahwa kebijakan DPP terhadap panitia itu adalah satu, yaitu tadi tidak menarik biaya seperak pun kepada seluruh peserta Munaslup. Yang kedua, bahwa ada penjemputan dari bandara sampai dengan ke tempat lokasi. Nah, kenapa juga tetap di Kinasi seperti Rakernas tahun 2022 lalu? Ini juga bagian daripada mitra SWI, salah satu mitra SWI dengan pihak Kinasi. Itu aja sementara yang bisa saya tambahkan kepada Pak Budi Hartono dari DPD OKI. Pada intinya bahwa kita berusaha semaksimal mungkin karena ini adalah hajat kita bersama, sehingga oleh pihak panitia tidak dipungut biaya seperak pun. Itu aja, saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Imam.
Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Ketum dan juga Sekjen SBY Budiman, juga kepada Pak Ali Naswo sebagai Ketua Panpel. Dan jawab pertanyaan yang belum saya bacakan, itu tadi sudah dijawab yang ada di chat ya, kolom chat. Nah, teman-teman yang mungkin malu atau sungkan ya untuk menyampaikan secara suara maupun video, silakan juga boleh menyampaikan pertanyaan itu melalui kolom chat. Nanti kita akan bacakan. Nah, kira-kira itu yang sudah dijawab langsung oleh Ketua Panitia dan juga PLT Ketum SWI. Mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan masukan, pertanyaan, ataupun apapun ya yang kira-kira langsung akun SWI 2025 dan juga peringatan Hari Pers Dunia. Nah, ini peringatan Hari Pers juga belum sampaikan seperti apa. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai peringatan Hari Pers Dunia. Selain juga ada acara yang sangat penting yaitu Munaslup itu sendiri. Silakan teman-teman, mohon Pak izin. Moderator, Oke, siap. Pak Moderator, itu Bu Yeni dari SWI DPD Depok belum? Bu Yeni ya dari SWI DPD Depok. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya, Bu. Maaf, Bu, saya tadi kelewat. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Saya hanya akan bertanya 2 poin. Poin pertama kepada Ketua Panitia Penyelenggara, Bapak Ali Nasrullah, dan yang poin kedua kepada Bapak Sekjen Heri Budiman. Yang pertama, saya tertarik tuh dengan ngopi bareng di acara Hari Kebebasan Pers sedunia, bukan Hari Pers ya, tapi Hari Kebebasan Pers sedunia. Nah, saya mau tanya tuh ngopi barengnya itu seperti apa kemasannya? Terus apakah temanya itu sesuai dengan tema yang akan diselenggarakan nanti di Hari Kebebasan Pers tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan bertanya kepada Pak Sekjen terkait perubahan kepengurusan. Nah, apakah perubahan kepengurusan itu akan berpengaruh ketika pengajuan ke pemerintah terkait kalau misalnya pengajuannya itu di 2024 kan nggak ada masalah karena itu pasti turunnya di 2025. Tetapi ini kan pengajuannya di 2025 tentunya masih dipakai ketum yang lama. Nah, apakah itu nggak bermasalah nantinya Pak Sekjen? Mengingat ini Januari awal itu pengajuan sudah berjalan dan targetnya itu kan di 2026. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni dari DPD SWI Depok ya. Silakan langsung ditanggapi Pak Ketum maupun Pak Ketua Panpel. Silakan. Monggo. Silakan siapa dulu. Ya, izin saya dulu aja. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Yeni, Ketua DPD SWI Depok. Izin menyampaikan bahwa memang ngopi bareng ini merupakan ikon dari sektor wartawan Indonesia yang tentunya dilaksanakan di dalam agenda resmi Arena Munaslup. Artinya dari tamu-tamu kehormatan yang nanti akan kita hadirkan itu menjadi narasumber yang kemudian akan kita lakukan ngopi bareng di arena Munaslup, disaksikan oleh seluruh peserta Munaslup, dan narasumbernya adalah tamu-tamu kehormatan di momentum Munaslup itu. Tentu temanya
sesuai dengan tema Hari Kebebasan Pers Dunia 2025 yang izin saya sampaikan di forum ini bahwa konferensi Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ke-32 UNESCO itu temanya adalah pelaporan di dunia baru yang berani, dampak kecerdasan buatan terhadap kebebasan pers dan media. Jadi nanti temanya itu seputar fenomena artificial AI ya, yang nanti dampaknya terhadap kebebasan pers itu seperti apa. Karena ini paradigma dunia baru di dalam industri pers sekarang ini, baik dari sisi media maupun dari sisi ilmu pengetahuan, muncul fenomena yaitu adanya AI. Baik, ini yang dirilis secara resmi oleh UNESCO. Nanti temanya mengikuti temanya UNESCO. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Jadi ngopi bareng nanti kita selenggarakan secara resmi oleh DPP SWI dan momentumnya adalah di momentum Munaslup. Lalu narasumbernya adalah para tamu kehormatan yang hadir, baik itu tokoh nasional maupun tokoh daerah, dan juga dari pihak Humas TNI maupun Humas Polri, serta Dewan Pers yang hadir, serta Kominfo atau Komdigi sekarang ini. Ilustrasinya seperti itu, dan kawan-kawan dipersilakan untuk live streaming. Kita dari panitia juga akan menyiapkan channel resmi untuk live streaming berdasar channelnya SWI secara resmi maupun juga media-media milik kawan-kawan yang hadir. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Silahkan ditambahkan oleh Pak Sekjen. Baik, sebelumnya terima kasih atas infonya. Otomatis audiensnya itu seluruh peserta Munaslup yang hadir ya Pak Ketua? Betul Ibu, izin. Jadi tidak di luar area Munaslup, tapi langsung di podium itu langsung kita setting menjadi arena ngopi bareng. Jadi di apa namanya, di sisi Munaslup itu kita akan jeda sebentar untuk kegiatan itu. Demikian. Baik, untuk pertanyaan Ibu Yeni, sebelum masuk saya ke sana, saya coba sedikit menambahkan dari Ketua Panitia Pelaksana terkait ngopi bareng. Jadi ngopi bareng itu tetap dilaksanakan di aula yang sama. Begitu selesai acara pembukaan Munaslup, karena Munaslupnya sendiri akan digelar setelah makan siang. Jadi narasumber tentunya yang sudah kami siapkan diantaranya seperti yang disampaikan dari Komdigi, yaitu Dirjen Informasi Publik dan Media, kemudian dari Dewan Pers, Atmojo Sabto Anggoro, atau mungkin Pak Asep Setiawan dari LKBN Antara, akan kita undang juga Pak Aat ya, mungkin juga sebagian teman-teman sudah mengenal Pak Aat, dan dari SWI itu sendiri. Pelaksanaannya seperti yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman, terutama oleh SWI Kota Depok itu sendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kenapa DPP tidak menerbitkan SK perubahan sebelum dilaksanakannya Munaslup? Karena begini, umumnya ketika teman-teman daerah baik DPD maupun DPW itu melaksanakan pergantian ataupun keperubahan kepengurusan, itu biasanya di tingkat divisi ataupun di tingkat departemen untuk Dewan Pimpinan Wilayah. Sehingga tidak berpengaruh sama sekali baik internal maupun apalagi eksternal.
Karena di Kesbangpol itu sendiri juga tidak mensyaratkan perubahan secara menyeluruh, kecuali jika memang terjadi perubahan adalah KSB-nya untuk DPD maupun DPW. Itu pun tidak akan kita terbitkan, DPP tidak akan menerbitkan SK perubahan. Kenapa? Karena tanda tangan PLT Ketum itu tidak cukup mewakili organisasi SWI untuk keluar. Oleh karenanya, kami di DPP mengambil kebijakan tidak akan menerbitkan SK-SK perubahan yang secara prinsip tadi KSB-nya turut berubah, ataupun penerbitan SK baru untuk SWI yang terbentuk baru di tahun 2025 ini atau sejak pengundurannya Bapak Mario Aiko sebagai ketum. Jadi itu yang perlu disampaikan, karena secara administratif kalau keluar jelas bahwa kekuatan tanda tangan PLT Ketum itu tidak mempunyai kekuatan secara legal formal administrasi untuk lembaga-lembaga kepemerintahan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Itu aja, alasannya lebih kepada hal administratif. Jadi poinnya di sana. Itu aja, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Sebentar Pak Sekjen, ada satu lagi ganjalannya. Maksud saya, kalau DPP itu memang benar sistematisnya seperti itu, tidak menerbitkan SK perubahan terkait sebelum ada ketum definitif. Itu benar dan saya paham itu. Tetapi justru itu kita ini ada di kepengurusan nih, KSB-nya itu salah satunya itu yang memang ada perubahan. Berarti solusinya harus tetap berkoordinasi dengan kepengurusan yang lama itu aja supaya tidak ada masalah di pemerintah, itu aja maksud saya. Terima kasih. Iya, nanti bisa dikoordinasikan dengan pihak Kesbangpol setempat, baik di kota maupun kabupaten atau provinsi. Ini kan terkait, saya juga paham buat teman-teman semua, ini terkait dengan dana pembinaan organisasi yang akan dicairkan oleh Kesbangpol di tahun 2025 ini. Itu tinggal dikoordinasikan bahwa kalaupun terjadi pergantian di ketua sekretaris pada saat penandatanganan pengajuan pada tahun 2024 lalu, nah itu nantinya tinggal dikoordinasikan sehingga secara administratif tidak mengganggu sama sekali terkait pencairan dana pembinaan organisasi. Justru timbulnya adalah konflik internal. Nah, itu yang perlu disosialisasikan juga kepada teman-teman ketika sudah terjadi pergantian kepengurusan untuk dipahami. Seperti itu aja sih, lebih kepada etika berorganisasi secara internal baik di DPD-nya, kepengurusan DPD maupun DPW. Karena berdasarkan pengalaman yang saya dapat juga, ada beberapa daerah yang terjadi konflik ketika justru Kesbangpol, baik itu kabupaten, kota, dan provinsi itu mencairkan. Sementara dia sudah tidak dalam posisi sebagai pengurus inti. Itu terjadi pada kepengurusan bendahara yang sudah diganti, kemudian juga sekretaris yang sudah berganti. Tetapi saya coba kasih advice kepada ketuanya bahwa itu bisa diselesaikan secara internal sehingga tidak mengganggu prosesnya kepada keputusan pemerintah untuk mencairkan dana pembinaan organisasi. Itu aja. Terima kasih Terakhir Pak Sekjen, terakhir. Kalau dengan Kesbangpol itu sendiri tidak ada masalah karena kami dari DPD SWI Depok itu tidak pernah melaporkan perubahan ya setelah tahun ini. Kalau yang kita laporkan hanya kegiatannya per 6 bulan sekali.
Berarti solusinya itu adalah koordinasi dengan pengurus yang lama itu aja. Terima kasih, saya paham itu. Ya, untuk dikoordinasikan baik-baik dengan kepengurusan yang lama. Spiritnya adalah kebersamaan. Bagaimanapun juga, siapa teman-teman kita pengurus awal dari tahun 2021 yang kemudian hari ini dia tidak lagi bergabung dengan SWI, adalah spiritnya kebersamaan. Bagaimanapun juga, kawan-kawan kita itu yang hari ini tidak lagi di SWI, mereka sudah membesarkan, paling tidak mengenalkan nama SWI di daerahnya masing-masing. Itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Heri Budiman yang sudah menyampaikan jawabannya dengan sangat bijaksana ya. Mudah-mudahan nanti ketika berkaitan dengan masalah-masalah yang menyangkut organisasi nanti bisa dikomunikasikan lebih mendalam melalui forum yang lain ya, atau bisa langsung japri kepada Pak Ketum dan juga yang ada di DPP. Untuk saat ini kita fokus dengan acara Munaslup SWI 2025 dan peringatan Hari Pers Sedunia. Ada pertanyaan yang disampaikan melalui chat ya, melalui chat. Silakan teman-teman yang mungkin belum atau nggak berani menyampaikan secara audio ya, silakan juga boleh menyampaikan secara chat. Ini saya baca yang sudah masuk di chat, kita semuanya bisa membaca ya. Yang pertama dari Zul Herman dari DPD SWI Aceh Tamiang. Pertanyaannya, apakah proposal akan dibagikan ke setiap DPD daerah masing-masing? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab, tapi boleh nanti dijawab lebih mendalam lagi oleh Ketua Panpol ya, atau Pak Ketum. Terus yang kedua, sekaligus kita membahas pertanyaan yang kedua, bisa langsung dijawab nanti. Ini belum ada pertanyaan lagi. Oh, ada lagi ya? Ada 3 ya? Oke, saya baca 2 aja dulu biar nggak lupa. Atau nanti bisa dibaca lagi ya di teksnya ya, di chat. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Moderator, agak telat tadi bergabung dengan yang ingin kami tanyakan dari DPD SWI Padang Sidempuan, Tapsel ya. Yang pertama adalah masalah link berita yang akan kami kirimkan, berapa jumlahnya selama 3 bulan itu. Terus yang kedua, masalah penjemputan. Kami kemungkinan berangkat naik bus ALS, perjalanan kami dari kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, ke Jakarta selama 3 hari 3 malam, di mana tahun 2022 lalu bus ALS hanya sampai di stasiun Klender. Mohon tanggapannya Pak, masalah teknis penjemputan kami. Oke, nanti akan ditanggapi secara teknis dan nanti tentunya secara teknis mendalam juga akan dimasukkan dalam grup teknis ya. Tapi ini secara umum aja kita menjawabnya. Terus yang pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum admin Munaslup SWI, PC Ketua Panpel. Izin bertanya, kami dari DPD Kabupaten Aceh Tamiang usul dan dipertimbangkan masalah proposal yang diusulkan di atas. Batas waktu kirim 3 minggu sebelum kegiatan. Mohon dipertimbangkan diberi batas 2 bulan sebelum kegiatan. Mengingat beberapa hal diantaranya SWI di Kabupaten Aceh Tamiang baru seumur jagung semenjak penerbitan SK BPD. Terima kasih. Monggo ditanggapi. Kita akan berhenti meeting ini pukul 16.00 atau 16:15. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Izin langsung menjawab bahwa nanti proposal akan segera kita rilis di bulan ini. Secara resmi, dan masing-masing DPW maupun DPD itu akan kita kasih nomor registrasi proposal berdasar tata urutan administrasi nanti yang diinventarisir langsung oleh sekretaris panitia Bapak Riki ya. Mohon izin Pak Riki hadir juga. Nanti Pak Riki akan menyampaikan proposal satu DPW itu maksimal 3 dan ada nomor registrasi yang nanti diurutkan oleh Pak Sekretaris Panitia. Sekali lagi,
proposal akan segera kita rilis di bulan ini, maksimum tanggal 10 sudah beredar, 10 Februari sudah beredar. Maka segera bagi kawan-kawan atau DPD dan DPW yang perlu membutuhkan proposal itu berkoordinasi dengan sekretaris panitia Bapak Riki. Nanti saya mohon izin Pak Moderator untuk Pak Riki menyampaikan hasil survei di lokasi, dan juga boleh mengkonfirmasi kepada Pak Humas DPP, gitu. Pak Humas DPP ada Pak Gunawan juga hadir pada sesi Zoom meeting kali ini. Itu yang pertama. Terus yang menanggapi perjalanan Padang Sidempuan menuju Jakarta, oke, kita paham angkutan 3 hari 3 malam dan finishnya di ALS Klender. Justru nanti teknisnya tetap ALS itu ada di beberapa titik. Setahu saya titik besar yang bisa memungkinkan untuk dijemput itu di daerah Kota Tangerang itu ada pinggir tol itu bisa lebih dekat dengan bandara. Nah, makanya terkait dengan wabil khusus rombongan dari DPD Padang Sidempuan tadi, silakan dikoordinasikan teknis penjemputannya langsung kepada PIC-nya, yaitu Pak Gunawan. Karena dari panitia pelaksana dan dari SBY sendiri sudah memberikan tugas khusus kepada Pak Gunawan untuk melakukan penjemputan para peserta nantinya. Itu yang ingin saya paparkan. Tadi ada yang terlewat, Mas, ada yang menunjuk tangan itu dari Bu Imelda atau siapa. Nah, terus ada juga Bu Rina atau siapa itu yang di Kabupaten Jombang. Tapi sebelum masuk ke sana, saya minta izin Pak Moderator untuk mempersilahkan Pak Sekretaris, Pak Riki, Sekretaris Panpel untuk menyampaikan sedikit paparan terkait dengan hasil survei kemarin. Monggo Pak Riki, dipersilakan. Silakan, monggo Pak Riki, langsung saja Pak Riki. Oke, terima kasih Pak Ketua Panpel dan Pak Moderator. Selamat sore juga untuk kawan-kawan SBY se-Indonesia, SBY Tetap Jaya. Baik, untuk berdasarkan hasil survei di lokasi untuk Munaslup dan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, mungkin bagi yang sudah pernah datang di acara Rakernas, itulah tempatnya, yaitu di Kinasi Resort and Conference di Jalan Caringin, Kabupaten Bogor. Nah, untuk lintasannya itu bisa dari Tol Ciawi, langsung masuk ke, kalau untuk datangnya ya, bisa juga dari arah Sukabumi, bisa dari arah Bogor Ciawi, bisa. Kalau untuk dari Jakarta mungkin lewat tol masuk ke Tol Jagorawi, bisa keluar di Tol Caringin. Nah, untuk tempatnya itu sendiri nanti peserta akan kita berikan akomodasi berupa kamar. Satu kamar itu 2 orang di tempat namanya itu hotel. Kalau itu Melati, namanya di Melati itu kalau tidak ada perubahan itu ada di lantai 3 dan 4 untuk akomodasi tempatnya. Kemudian nanti acara Munaslupnya itu nanti ada di lantai 3. Di lantai 3 di gedung yang sama itu, di gedung Melati. Kemudian di situ di lantai 2 untuk area makannya ada di lantai 2 masalahnya. Jadi seperti itu nanti teknisnya atau tempatnya pos areanya nanti itu di mana aja nanti akan kita
sharing lagi di pas malam hari pertama itu, yaitu tanggal 2 setelah registrasi. Mungkin kita akan ada semacam berkumpul untuk orientasi kegiatan untuk acara besok gitu. Jadi untuk sementara hasilnya segitu, hasil dari survei kita nanti. Nah, kemungkinan kelebihan dari mungkin familiar yakinasi, karena di Jakarta itu kan hotelnya agak-agak ruang area terbukanya agak-agak sempit, agak bising ya. Nah, makanya kemarin kita hasil diskusi juga, kebetulan Kinasi adalah mitra SWI, dan kita ambil ke Bogor itu karena memang areanya cukup luas, ada berapa area tempat hijau itu yang cukup menyejukkan, dan bisa mungkin nanti ada lebih mengakrabkan antara anggota-anggota SWI yang lainnya. Jadi sementara itu dulu Pak Ketua dan Pak Moderator, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih. Bapak. Nanti mengenai inventarisasi izin. anggota dan proposal, nanti semua kawan-kawan dari daerah dan wilayah koordinasi dibantu oleh Pak Gunawan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Izin Bapak. Halo. Ya, Pak, sebentar. Bapak dari mana Pak? Mohon izin. Kami mohon tanya ini. Kami dari Dengan siapa Kabupaten ini, Sidoarjo, Jawa Timur, dengan Bapak Joni sebagai pembina SWI. Ya, Oke, izin siap. kami tanya Bapak. Sebentar, Pak. Ya, izin Bapak, kami tanya. nanti habis ini nanya ya. Tadi soalnya Pak Gun belum menyampaikan. Kita tunggu Pak Gun dulu menyampaikan, kemudian kesempatan untuk Pak Joni bertanya, nggih. Biar menyambung Pak ya, tidak terputus. Ya, tunggu dulu sebentar Pak Gun. Silakan Pak Gun untuk menyampaikan dulu, baru kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Sidoarjo itu. Tanyakan semua aja Pak. Yang menjadi ahli. Halo Pak Gun, monitor? Kalau belum monitor, baiklah kita persilakan dulu dari Pak Joni dari Sidoarjo ya Pak ya, SWI Sidoarjo ya Pak ya. Siap. Oke, monggo Pak, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita pada pagi ini tetap sehat. Ya, langsung saja Bapak, tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat kami sebagai pembina di Kabupaten Sidoarjo. Memang di dalam melaksanakan beberapa tahun ini kita sudah mengadakan kegiatan Raker 1, Raker 2. Namun kami selaku pembina juga kebingungan dalam hal ini. Setelah kita duduk sebagai pembina mengkoordinasikan tentang taktik yang ada di SWI Sidoarjo itu, kami mohon untuk petunjuk pelaksana dan petunjuk juknisnya Pak. Nah, saat ini kami kan tidak pegang. Sementara ini kami hanya berpedoman kepada ADRT aja. Nah, ini tidak maksimal. Kita tahu semua bahwa teman-teman ini disediakan orang-orang pintar, orang-orang mampu dan profesional. Tetapi setelah kita ajak di dalam satu organisasi, itu selalu banyak kekurangan tentang organisasi. Sehingga sebagai pembina di situ kami ada kesulitan untuk membina rekan-rekan ini. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam suatu organisasi misalnya di Kabupaten Sidoarjo, apa dibolehkan dari luar Kabupaten Sidoarjo anggota dan pengurusnya Pak? Karena memang ini polemik di daerah. Kadang-kadang kami contohnya ada dari Kabupaten Jombang, Surabaya, ingin bergabung dengan SWI Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini kami belum dapat petunjuk yang lebih jelas. Nah, mungkin sementara itu Pak, karena mungkin banyak yang menunggu yang lain. Terima kasih, tidak mengurangi rasa hormat kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joni yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin ini terkait dengan masalah organisasi ya. Mungkin nanti pendalamannya bisa lebih ditujukan ke Pak Ketum. Tapi silakan dulu dijawab secara umum di sini. Terima kasih. Monggo Pak Ketum.
Pak Heri. Ya, terima kasih ya. Sekaligus saya menjawab pertanyaan dari DPD Padang Sidin Puan Tapsel. Jadi pertama terkait dengan berapa banyak jumlah beritanya, ya saya pikir itu memang tidak ada ketentuan harus berapa banyaknya, tetapi 3 bulan terakhir itu akan dinilai aktivitas kita sebagai jurnalis dengan area utama kita, yaitu berita. Jadi tidak ada ketentuan, tetapi juga setidaknya yang rasional lah yang untuk diajukan. Jangan sampai dalam 3 bulan cuma 3-5 berita seperti itu ya. Yang kedua dari Pak Pembina Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo. Jadi ada nanti akan disampaikan kepada Humas ya, Pak Humas Gunawan, untuk memberikan bahwa ada beberapa peraturan organisasi yang memang sudah tertuang dalam keputusan peraturan organisasi. Itu ada nanti linknya bisa dibaca Pak Joni, ada di situsnya Sekber Wartawan Indonesia. Yang kedua terkait dengan aktivitas maupun DPD di Sidoarjo itu, yang tadi lintas kabupaten ada untuk bergabung di Sidoarjo dan sebagainya itu kembali lagi kebijakan daripada kepengurusan DPD kabupaten. Memang ada orang yang di satu daerah kebetulan dia domisilinya tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sehingga mau gabungnya di SWI Sidoarjo. Nah, itu kebijakan daripada kepengurusan daerah masing-masing. Seperti itu aja 2 poin itu untuk menjawab. Himbauan juga kepada semua kita di sini. Jadi saya harapkan terkait dengan kepesertaan Munaslup itu panitia kan sudah membuat Google Form. Jadi paling tidak setelah pertemuan JOM ini dan hari-hari ke depan itu untuk segera mengisi Google Form sementara, sehingga panitia akan segera mengirimkan proposal yang dimaksud tadi oleh Ketua Panitia Pelaksana. Karena tidak mungkin proposal itu dikirimkan kepada yang belum mendaftar untuk hadir sebagai peserta Munaslup dan peringatan Hari Pers Dunia tanggal 3 Mei mendatang. Nah, jadi cepat aja itu segera dilakukan oleh teman-teman baik di DPD maupun DPW, sehingga panitia membuat data untuk segera mengirimkan proposal secara fisik. Sehingga waktu yang cukup panjang ini bisa digunakan oleh teman-teman di daerah untuk mensosialisasikan atau mengajukan bantuan kepada pihak pemerintah maupun para pihak sponsor untuk hadir pada Munaslup mendatang. Jadi itu aja. Sementara juga di satu sisi, dalam minggu besok DPP juga akan menerbitkan surat peringatan kepada DPD dan DPW yang dianggap tidak melaksanakan administratifnya secara baik. Tidak semata-mata apakah itu cuma iuran anggota tahunan ataupun data-data lainnya. Terutama kebanyakan dalam laporan ke saya yang masuk dari sekretariat, umumnya di fakta integritas dan belum mengisi form secara lengkap, secara personalnya. Tetapi secara kepengurusan di Dewan Pimpinan Wilayah maupun Dewan Pimpinan Daerah, itu ada beberapa hal yang memang secara administratif kepengurusannya belum dilengkapi sejak diterbitkan SK-nya. Itu aja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih
Heri Budiman selaku PJ Ketua Umum dan juga Sekjen SWI. Mungkin mudah-mudahan jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita bisa memuaskan ya, walaupun memang tidak harus semuanya bisa terpuaskan. Tapi setidaknya ini hanya salah satu upaya untuk bersilaturahmi, setidaknya untuk menyampaikan gagasan, unek-unek, ataupun manfaat-manfaat yang lain, yang mungkin selama ini juga jarang bertemu secara tatap muka ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelum saya close acara ini, atau mungkin ada pertanyaan yang lain, karena kita berkomitmen untuk menyelesaikan acara ini pukul 16.00 atau plus 15, karena tadi kita mundur 15 menit. Tapi apakah ini sudah dirasa cukup? Tidak ada pertanyaan lain? Mungkin kita sebaiknya juga melakukan sesi foto bersama ya, atau screenshot ya. Mohon dibantu teman-teman yang belum menampilkan dirinya atau belum on cam, silakan dibuka kamera on cam-nya agar panitia kita semuanya bisa melakukan foto sesi ya, atau screenshot bersama. Silakan dibuka dulu kameranya teman-teman. Kalau memang masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau mau bertanya, bisa memberikan pertanyaan di forum yang berbeda atau bisa di forum-forum lain dan melalui WA group ya, yang sudah ada di SWI, baik itu SWI anggota umum dari berbagai daerah maupun juga dari langsung diaplik ke masing-masing bidang. Silakan tampilkan atau on cam, atau masih ada pertanyaan lagi yang belum terjawab di sini, karena otomatis acara seperti ini tidak akan bisa mampu menjawab secara mendalam, tapi setidaknya akan menjawab secara umum tentang apa-apa yang menjadi permasalahan di organisasi maupun acara Munaslup itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang dipertanyakan, atau tadi ada satu yang belum muncul ya, Pak Gun ya. Pak Gun mungkin ada yang ingin disampaikan. Pak Gun monitor nggak nih? Pak Gun? Ya, halo. Halo Pak Gun. Ya, siap. Monitor. Terkait humas ya, tentang biasanya yang menyampaikan informasi-informasi di DPP ke teman-teman di daerah ini melalui humas. Monggo Pak Gun, silakan. Ada yang ingin disampaikan Pak Gun? Ya, siap. Didengar nggak suara saya? Halo? Bagus Pak, kami Ya, bisa ya. mendengar dengan baik. Ya, sudah termonitor Pak. Ya, oke, untuk teman-teman Monggo Pak semua. Gun, lanjut Pak Gun. Ya, halo? Lanjut Pak, lanjut. Suaranya bisa didengar dengan baik. Ya, oke. Oke, untuk teman-teman di wilayah dan daerah, tadi sudah disampaikan, sudah dipaparkan semua oleh Pak PLT Ketum, merangkap Sekjen definitif ya, Bapak Heri Budiman, dan panitia pelaksana ya, Ketua Bapak Ali Nasrullah, dan host Bapak Imam ya, Imam Suwandi yang saya banggakan. Teman-teman juga yang saya cintai, bahwa menggarisbawahi poinnya adalah tertib organisasi, tertib administratif ya. Kemudian teman-teman masih diberikan waktu kesempatan untuk sebulan ke depan ya. Nanti setelah diterbitkannya surat peringatan, setelah ini diterbitkannya surat peringatan. Oleh karena itu, teman-teman di DPW, DPD yang sekiranya masih pasif, maka untuk ketua dan pengurus di wilayah daerah untuk segera berbenah, segera bergerak. Ya. Kita semua mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi. Bila tidak, jelas DPD Kerawang, izin masuk DPD Kerawang.
Ya, ada sekarang juga. Tuh Bang, ayo Pak, lanjut Pak. Sebentar Pak. ya, mangga. Silakan dulu Pak Gun bicara dulu Pak ya. Tunggu Pak ya. 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 Kalau kita Oke, bisa dilanjut. bicara lagi. Halo, bisa Lanjut dilanjut? dulu Pak Gun. Ya. Bisa lanjutkan dulu Pak Gun. Oke, teman-teman di wilayah dan daerah yang jelas kita untuk berbenah teman-teman di wilayah dan daerah yang sekiranya pasif, maka segera untuk rapat koordinasi teman-teman untuk mulai kita berbenah diri dan melaksanakan apa yang menjadi acuan dasar kita, ya, apa yang menjadi peraturan organisasi itu segera disikapi dan dilaksanakan serta diaplikasikan sehingga ya diterbitkannya surat peringatan ini nanti, maka itu kita harus bergerak cepat. Ya, itu saja mungkin teman-teman di wilayah dan daerah. Humas membuka ya, 24 jam selagi HP dipegang dan aktif, pasti keluarga besar SWI Humas pasti menerima atau membalas chattingan. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan kepada host, moderator, Bapak Imam. Terima kasih. DPD Kerawang. Baik, sebentar Pak. Mohon izin. Baik, terima kasih Pak Gun atas apa yang telah disampaikan terkait penguatan organisasi dan seterusnya. Dan tadi ada yang intro ya dari DPD mana? Monggo silakan dari Karawang ya tadi ya. Silakan memperkenalkan diri apa yang ingin dipertanyakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan SWI semuanya dari pusat, wilayah, dan daerah. Pertanyaan saya terkait masalah fasilitas undangan ya. Undangan di sini yang wajib itu berapa orang gitu kan. Dan seandainya misalkan hanya 2 orang, Karawang minta difasilitasi 10 orang. Yang kedua, tolong kamarnya juga jangan terlalu di atas kamar tidurnya. Kami dulu dikasih kamar tidur paling atas, terlalu capek gitu. Kalau bisa panitia memfasilitasi kamar tidur di bawah lah. Yang ketiga masalah KTA. KTA SWI di Kerawang ini sudah mendaftar banyak tapi sulit. Yang baru punya itu hanya beberapa orang aja gitu kan. Tolong difasilitasi untuk DPP SWI itu agar cetak kartu SWI itu, ID card SWI jangan terlampau lama lah. Jangan sampai 100 orang kayak gitu kan. Kalau diusahain lah 20 orang, 30 orang cetak gitu kan. Ntar kalau daftar 100 orang ya bisa 1 tahun baru selesai. Yang keempatnya, ini masalah PW untuk Jawa Barat gitu kan. Agar kita memiliki marwah yang lebih lah. Kita kan dekat itu sama Bogor. Tolong juga lah sounding-sounding itu supaya yang hadir nanti dalam apa itu Munas apa itu banyak yang hadir karena anggota saya DPD Kerawang itu ingin merasakan dan kenal dengan kawan-kawan dari berbagai wilayah gitu kan. Bukan biaya masalahnya untuk Kerawang. Mereka ingin hadir gitu kan, relatif masalah biaya. Wartawan identiknya orang pintar tapi jangan jadi pembintar gitu kan. Ya artinya kan dikasih ilmu berat biaya gitu kan. Itu bukan orang pintar namanya, itu pemintar itu. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Waalaikumsalam. Karawang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Assalamualaikum Pak. Sebentar, mohon izin Pak. Ini dengan siapa? Sebentar ya Pak. Saya dengan Yudi Sagala Pak dari DPD Aceh Singkil Pak. Baik, sebentar Pak Rudi biar fokus dan tidak terlupakan apa yang sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya. Kita dengarkan dulu Pak ya, jawabannya boleh Pak? Oke, ya. Menanggapi tadi dari
SBI Karawang. Mohon izin saya lupa tadi namanya dengan Pak siapa tadi ya Karawang ya Pak? Ahmad Yusuf, Pak. Hah? Ahmad Yusuf. Pak Ahmad Pak Yusuf. Ahmad Yusuf. Oke, Pak Ahmad Yusuf. Baik, silakan ditanggapi oleh Pak Ketum ataupun Pak Panpel itu pertanyaannya ada 2 itu terkait organisasi dan juga acara. Mohon izin teman-teman yang tidak berbicara mohon di-mute ya agar tidak mengganggu ya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, langsung aja Saya- Pak Ahmad Yusuf dari Kerawang. Terima kasih atensi dan partisipasinya. Kita cukup optimis. Sekali lagi, panitia pelaksana tidak membatasi jumlah peserta. Silakan saja segera mengisi Google Form. Namun, delegasi di per wilayah atau per daerah itu terbatas hanya 3 orang. Tapi pesertanya boleh berapapun. Yang penting dia memang anggota SWI dan juga mengisi Google Form yang sudah dirilis oleh panitia pelaksana. Mengenai Pak. nanti penempatan kamar dan segala macamnya itu silahkan pada saat registrasi itu ada yang mengatur, Bapak Riki sebagai koordinator dan sekaligus sekretaris Tapi Panpel. kita nggak boleh chat. Demikian Pak Ahmad Yusuf dari Kerawang. Selanjutnya silakan Pak Heri Budiman, Pak PLT Ketum untuk Halo, Pak. Sebentar, Pak. tambahkan. Halo, Pak. Sebentar nih, Pak. Kita ini yang hadir ini kan banyak juga anggota yang belum punya kartu adikat, Pak. Adikat SWI. Ya Pak, Gitu sebentar. Bapak tadi bertanya kan, itu tadi kan belum dijawab Pak. Tolong didengarkan, biar apa yang dimaksudkan bisa Jadi- terjawab dengan baik Pak. Jadi saya Monggo, menjawab Pak Ketum. dalam kapasitas ketua Panpel mengenai penerbitan KTA dan segala macam, justru nanti akan dijawab langsung oleh Pak PLT Ketum ataupun Sekjen. Selanjutnya Nah, betul Pak. akan Sesuai ditambahkan dengan oleh beliau. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Silakan dilanjut oleh Pak Ketum sesuai dengan kapasitas Pak ya. Dan Bapak yang bertanya menunggu jawabannya. Saya kira nanti pertanyaan-pertanyaan itu juga mewakili teman-teman yang lain ya. Baik, terima kasih kepada Pak Yusuf Kerawang. Terkait dengan tadi KTA, itu tidak semata-mata teman-teman di daerah itu sudah membayar iuran tahunannya. Ya, garis besarnya itu. Jadi misalnya Kerawang sudah membayar iuran tahunan tahun 2024, ya kan? Lalu serta-merta KTA segera terbit gitu ya. Jadi dalam penerbitan KTA itu kita itu selalu cross check, DPP selalu cross check, dan banyaknya ini umumnya untuk seluruh ya itu belum dilengkapi administrasinya Pak. Mengisi Google Form yang sudah form keanggotaan, berikut lampiran-lampirannya, kemudian fakta integritas juga belum diisi, belum dikirimkan, seperti itu. Ya. Yang kedua, terkait kuota 100 baru kita cetak, itu sesungguhnya secara teknis, 100 itu kita tidak mencetak. Ya kan? DPP menyerahkan kepada Bank Mandiri Pusat. Karena minimal kuota yang disepakati itu adalah 100. Awalnya tahun 2022 itu bahkan per 1000 mintanya. Jadi kewenangan cetak itu secara teknisnya tidak di DPP. DPP hanya mengajukan para anggota dilengkapi dengan form dan kemudian fakta integritasnya, sehingga yang kita sampaikan kepada pihak Mandiri Pusat adalah data siap cetak. Seperti yang mungkin selama ini teman-teman yang sudah ber-KTA itu komunikasi dengan Pak Gun, ya seperti itu. Itu pun ketika teknisnya itu siap cetak itu dikembalikan lagi sebelum dicetak kepada DPD-nya.
untuk dikoreksi terhadap hal nama media dan segala macam. Ketika fix dari daerah, baru kita sampaikan ke pihak mandiri. Jadi seperti itu, kewenangan untuk cetak secara teknis tidak di DPP. Karena setiap KTA yang diterbitkan itu punya nomor registrasi yang terdaftar di Bank Mandiri Pusat. Sekalipun oleh DPP, itu kita beri nomor sesuai dengan daerahnya masing-masing. Sehingga apa? Ini tidak akan ada pihak yang mencoba untuk memalsukan KTA SWI. Nah, itu kesepakatan dengan pihak Mandiri Pusat seperti itu. Jadi untuk hal-hal teknis seperti yang saya sampaikan tadi, yang penting mangga kepada teman-teman Karawang, juga teman-teman yang lain untuk segera dilengkapi. Hal yang pertama untuk menjadi anggota SWI itu adalah mengisi form. Form itu kan ada syarat untuk dilengkapi. Foto, kopi KTA, kemudian apa itu namanya KTA medianya. Itu aja, Pak. Itu sedikit sekali gitu. Apalagi fakta integritasnya itu belum kami terima itu. Banyak itu dari daerah, tidak hanya dari Karawang. Untuk itulah momentum tahun 2025 ini dengan spirit kebersamaan dan solid kita untuk membesarkan SWI ini, ayo kita saling mendukung, kita saling berkomunikasi, sehingga tidak perlu lagi kita terjadi clash-clash antar daerah, antar wilayah, apalagi DPP, seperti itulah ya. Pokoknya kita ambil momentum 2025 ini, semangat baru, kebersamaan yang solid, dan kita saling mendukung. Itu aja Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Heri Budiman dan juga Pak Aldi Nasrullah. Tentu saja jawabannya secara umum ya, bersifat umum. Kalau memang ingin bersifat secara mendalam dan khusus, bisa langsung menghubungi saluran yang sudah disediakan DPP kepada teman-teman semuanya. Bisa melalui humas atau langsung ke bidangnya langsung. Jadi tidak ada yang namanya sulit untuk dihubungi atau tidak kejelasan. Tapi intinya dalam acara ini kita hanya bisa mampu memberikan jawaban secara umum. Mungkin tadi ada yang mau bertanya ya. Mungkin udah mau tutup pasti baru banyak yang tanya kan gitu kan. Biasanya seperti itu ya, mesti diesel ya. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Halo Pak. Yudi Sabala tuh. Siapa ini? Iya Pak. Komitmen waktu. Halo, halo Pak Ketum. Halo Pak Ketum. Ya. Sebentar Pak, saya persilakan dulu Pak. Dengan siapa ini bicara? Bapak tidak ini ya, tunjuk tangan dulu ya di itunya ya. Atau boleh langsung silakan. Lanjut Pak. Oke Pak. Yang tunjuk Assalamualaikum tangan Pak. dulu Pak. Ya, saya dari Aceh Singkil Pak. Sebentar, Bapak nggak tunjuk tangan Pak ya. Saya panggil yang tunjuk tangan dulu Pak ya. Pak Udah, Sugiarno Pak. ya, SWI Kalsel ya. SWI mana ini Kalsel ya, betul. Bapak tunjuk tangan dulu Pak, nanti biar tertib Pak. Oke, monggo Ini, Pak Pak. Sugiarno SWI Kalsel. Mungkin nanti pertanyaan Iya, udah dari tunjuk tangan teman-teman ini Pak. Udah. Nih, dari Aceh Singkil ini Pak, DPD Aceh Singkil. Pak, baik. Sebentar Pak, saya mempersilakan yang menunjukkan tangan itu Pak. Itu ada tunjuk tangan di gambar tuh Pak, ikon Pak. Ya. Soalnya di gambar sini nggak kelihatan Pak, videonya tidak semua tampil Pak ya. Mohon izin Pak ya. Jadi saya persilakan dulu yang menunjuk tangan Pak Sugiarno, nanti itu Bapak dari Aceh Singkil Pak. Monggo Pak, Iya. Pak Sugiarno silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Pak. Kami kebetulan pada hari ini di kantor Dengan kita siapa, Pak? SWI Perkenalkan Aceh diri, Singkil Pak. ini Pak. Halo Pak. Bapak pakai akun namanya siapa Pak?
Yudi Sagala, Pak. Oke, Bapak belum saya persilakan ya. Tunggu sebentar Pak, giliran Pak ya. Yang sudah Oke, Pak. menunjukkan Oke, tangan Pak. Pak, icon Pak ya. Tertib Pak ya. Bentar Pak. Pak Sugianur Pak, kami akan mencoba melayani kok Pak. Tenang Pak. Monggo Pak Sugianur, pertanyaannya apa? Mungkin bisa singkat, padat, dan mewakili pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan yang hampir sama, tidak perlu diulangi lagi gitu ya Pak ya. Terima kasih. Monggo Pak Sugianur. Ya, terima kasih dulu kepada DPP yang memberikan kesempatan kepada saya. Cuma saya meminta setelah nanti penyebutan tuh yang tepat waktu lah. Kedua, pulangnya pun kemarin saya melihat, saya memantau seperti anak tiri. Jadi tidak ada kesepakatan tuh inilah dijemput, ini enggak. Jadi nunggunya lama. Itu pertama kali datang dari bandara. Kedua, pulangnya pun juga begitu. Jadi saya mengharapkan penitia itu kalau bisa datang itu sudah ada tempatnya, ini dari Kalsel, ini dari Sumatera, ini dari Aceh aja tempatnya tinggal. Ini enggak, kemarin tuh seperti rancu. Menunggu kita capek dari Banjarmasin naik pesawat ke sana lagi. Saya mengharapkan itu kalau disiplin itu perlu. Artinya kalau sudah datang tuh disiapkan segala-galanya. Tempatnya di hotel pun sudah ada. Ini untuk Kalsel, ini untuk dari Bali, ini dari Aceh. Jangan seperti kemarin. Pulangnya pun juga begitu. Nunggu. Makanya situ terus terang aja, ini saya agak kecewa kemarin itu sama penitia. Mudah-mudahan akan datang jangan lagi. Kedua, masalah KTA itu kan kemarin jadi itu karena Pak Eko bilang untuk KTA gratis, tapi nyatanya masing-masing juga mencetak bayar. Jadi jangan begitu lagi lah caranya. Kita berorganisasi yang berdewasa lah. Jangan artinya selalu kata ketua ketum kemarin kan, oh udah KTA semuanya gratis kan. Nyatanya enggak. Nah, kedua masalah dijemput juga, aduh, sampai di sana pun juga hotel belum siap lagi. Makanya Kalsel kemarin kan sampai 25 orang, ribut semua. Jadi saya mengharapkan jangan seperti itu lagi lah. Kalau Kalsel siap aja, segala-galanya apapun kebijakannya daripada DPP, oke aja. Mungkin Kalsel menginginkan sampai 25 orang lagi. Tapi dengan catatan, jangan lagi lah seperti itu. Itu loh. Terima kasih, Bro. Ya, singkat Pak ya, kami sudah menangkap apa yang Bapak sampaikan. Aku jawab. Silakan dijawab, ini pertanyaan. Sekalian yang lain. Tanya sekalian, langsung dijawab. Ada lagi tadi yang dari Aceh Singkil ya, monggo Pak, diturunkan dulu tangannya Pak Sugianur. Ada lagi yang tunjuk tangan, silakan. Mana tadi yang Aceh Singkil tadi? Iya Pak, ini Pak saya dari DPD Aceh Singkil Pak, Yudi Sagala Pak. Oke, Yudi ya, Pak Yudi Aceh Singkil ya. Monggo silakan pertanyaannya. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPP Aceh Singkil hanya menyarankan aja Pak kepada pengurus di DPP pusat agar di bulan 3 ini sudah sampai proposalnya di daerah Pak, di kantor kita, supaya bisa kami cepat nanti bagikan kepada pejabat-pejabat Aceh Singkil Pak. Berhubung kita kan di sini ujung Indonesia ini Pak, Aceh ini. Jadi kalau enggak dari sekarang kami bekerja, ya bisa-bisa ongkos kami nanti kepayahan Pak ke sana, ke menghadiri Musnalub tersebut Pak. Baik, itu saja Pak soal proposal. Itu saja Pak dari Aceh Singkil Pak. Salam sejahtera Pak. Salam sejahtera juga Pak. Monggo silakan langsung dijawab Pak. Pak Ali. Pak. Baik para sahabat. Saya apresiasi sekali ke Pak Sugianur, ke SWI Kalsel, dan juga Pak Yudi Sagala, SWI Aceh Singkil. Bismillah, jangan khawatir untuk episode Munaslup tahun 2025 dan penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia DPP SWI. Yang pertama, tempat sudah berubah ya Pak ya, sudah semakin bagus sekarang ini. Terus untuk menjamin ketertiban, maka segera diperlukan ATM
urgensi dari seluruh anggota untuk segera mengisi Google Form. Jadi tidak acak-acakan nanti, karena berdasar Google Form itulah nanti kita akan plotting kamarnya. Baik itu delegasinya siapa dan peninjaunya siapa. Terus mengenai Pak Yudi Sagala, proposal sekali lagi saya ulang bahwa after atau setelah Zoom meeting prakondisi kali ini, itu kita akan segera merilis, mencetak buku proposal, dan masing-masing DPD akan dikirimkan 2 atau 3 eksemplar. Itu langsung dikomando oleh sekretaris panitia pelaksana berdasar registrasi yang terconnecting secara laporan up to date. Jadi jangan khawatir, mudah-mudahan di bulan ini juga, karena tanggal 10 targetnya itu sudah bisa terdelivery seluruh proposal ke segenap wilayah dan DPD. Demikian dari Panpel, selanjutnya tambahan dari Pak PLT Ketum dan Sekjen. Silakan, Pak. Izin masuk nih. Ya, baik. Jadi saya sangat apresiasi kepada teman-teman semua ya. Yang disampaikan oleh SWI Kalsel melalui Ketua DPW SWI Kalsel Pak Sugianur itu juga menjadi catatan buat panitia agar hal-hal yang 2 tahun lalu itu tidak terulang lagi. Namun demikian, saya sebagai Sekjen sejak awal dan bahkan dengan Pak Ketum Marioko Aiko, memang tidak ada biaya seperak pun untuk KTA. Ya, jadi tidak ada biaya untuk cetaknya. Tetapi semua administrasi harus dibereskan. Itu aja klarifikasi saya yang singkat. Ya mudah-mudahan itu juga menjadi catatan juga buat teman-teman di daerah-daerah lain bahwa KTA itu tidak ada biayanya sama sekali. Karena memang untuk mendapatkan KTA itu ya dilengkapi aja syarat-syarat administrasi tadi itu. Jadi itu aja. Terima kasih. Halo Pak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ketua Panpel dan juga Pak Ketum Sekjen SWI, Pak Heri Budiman. Ya teman-teman, seperti kesepakatan yang saya sampaikan di awal tadi bahwa rapat ini akan berlangsung mulai dari 4.15 dan akan berakhir pada 16.15. Tentu saja dengan waktu yang singkat itu tidak semua pertanyaan bisa terjawab dengan lengkap, tidak semua harapan juga terpenuhi. Mudah-mudahan apa yang kita sudah awali ini, yang kita sudah fasilitasi saat ini, menjadi satu momen atau satu sejarah bagaimana kita juga akan memperbaiki apa saja yang sudah kita pernah lakukan yang mungkin ada kekurangannya. Nah, bersama-sama itu pula kita juga saya juga mungkin mewakili sebagai panitia pelaksana karena saya juga bagian dari wakil ketua pelaksana, wakilnya dari Pak Ali Nasrullah, juga berharap bahwa teman-teman semuanya di daerah merespon apa saja yang kami sampaikan dengan cepat dan tepat. Artinya kami juga akan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik, respon yang terbaik, dan juga apa yang kita mampu yang terbaik yang kita bisa berikan kepada teman-teman. Tapi itu pun juga akan terjadi apa-apa jika teman-teman juga enggan dalam respon atau lambat dalam responnya. Dan mohon maaf jika dalam acara ini ada banyak kekurangan yang mungkin terjadi, tapi saya bersyukur, kita semuanya bersyukur, dan kita semuanya bisa bertepuk tangan bahwa acara ini bisa berlangsung dengan tertib dan lancar hingga akhir acara. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat dalam acara ini. Mari kita tepuk tangan bersama untuk acara kita ini. Terima kasih.
Ya, teman-teman, kesimpulan ya, sebelum menutup acara ini, mungkin saya hanya sedikit menyimpulkan apa yang sudah disampaikan selama 2 jam kita melakukan pertemuan ini. Ada 2 poin utama yang sebenarnya yang disampaikan dalam forum ini. Yang pertama adalah terkait dengan masalah keorganisasian, yaitu untuk menanggapi surat pengunduran diri dari Ketum SWI sebelumnya, yaitu Bapak Mario Koaiko. Dan yang kedua, tentu saja surat itu harus kita respon secara baik ya dan tepat. Selanjutnya, yang kedua adalah terkait teknis pelaksanaan Munaslup SWI 2025 dan juga sekaligus acara peringatan Hari Pers Sedunia. Mudah-mudahan acara ini bukanlah sesuatu yang sempurna tentunya. Mohon izin saya selaku pembawa acara, host pada kesempatan ini meminta maaf dan mohon maklum apabila ada kekurangannya. Silakan jika ada sesuatu yang ingin dilengkapi secara mendalam terkait informasi yang disampaikan mungkin secara umum, silakan menghubungi langsung bagian-bagian terkait dan insya Allah kita semua dari DPP SWI sangat terbuka dan sangat senang mengapresiasi respon dari teman-teman yang sangat baik ini. Dan saya juga sebagai orang yang baru di SWI ini, saya juga mengucapkan salam hormat dan salam kenal untuk semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara tatap muka langsung di acara Munaslup SWI 2025 mendatang. Saya izin undur dan pamit. Jika memang tidak ada yang harus disampaikan atau ada yang kan, tapi ini sudah waktunya sudah habis ya, tutup ya. Nanti kita akan ketemu lagi di forum yang berbeda ataupun di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara. Nah, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih Pak Ketua Panel, semua jajaran DPW dan DPD semuanya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk acara kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigianyo. Terima kasih. Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman. Acara sudah saya tutup. Silakan kalau ada yang ingin dikomunikasikan biasa atau ngobrol biasa. Monggo. Jam semua. Ngomong aja. Itu suara.